Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya senantiasa dalam lindungannya, diberikan keberkahan hidupnya, dilancarkan semua aktivitasnya, dimudahkan dalam mencari karunia Allah, mencari rezeki yang halal dan thayyibah. Kepada para guru yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, kepada para santri yang mudah-mudahan lancar dalam menimba ilmu, dimudahkan dalam meraih cita-cita, dimudahkan dalam menerima berbagai macam pelajaran dari para guru. Pada video kali ini, izinkan saya untuk menguraikan tentang larangan berbuat zina dan berbuat keji. Dalam agama Islam sudah jelaslah bahwasanya perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat ditentang. Bahkan sanksinya juga sangat berat, sebagaimana dalam Al-Quran tentang larangan berzina, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu dekati zina, sesungguhnya perbuatan zina itu fahisyah, yaitu perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Di sini Al-Quran bukan hanya sekedar melarang untuk berbuat zina, namun lebih dari itu, Al-Quran jelas-jelas melarang perbuatan yang mengarah kepada perzinaan. Jadi Al-Quran memberikan sebuah larangan yang bersifat preventif, yaitu menutup jalan, menutup pintu-pintu yang mengarah kepada perbuatan zina atau kemaksiatan. Jadi Islam bukan hanya sekedar melarang perbuatan zina saja, mendekati zina saja sudah jelas-jelas dilarang, terlebih yang jelas itu adalah perbuatan zina. Tentu dosanya akan lebih banyak lagi. Kalaupun Al-Quran, andainya Al-Quran melarang perbuatan zinanya, tentu manusia akan melakukan zina, sebab jika pintu-pintu yang mengarah kepada perbuatan zina tidak dilarang, maka yang namanya perbuatan maksiat, setan akan senantiasa menggoda manusia, mengarahkan manusia untuk berbuat jahat atau berbuat zina. Untuk itu, demi menjaga kesucian manusia, agar hati senantiasa bersih dari perbuatan-perbuatan jahat dan perbuatan kotor, maka Islam menutup rapat pintu-pintu yang mengarah kepada perbuatan zina. Kemudian tentang sanksi hukum bagi pelaku zina, di dalam Al-Quran sudah sangat jelas disebutkan dalam surat An-Nur ayat 2 disebutkan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah
wala ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Az-zaniyatu waz-zani, zina perempuan dan berzina laki-laki. Di sini konteks dalam ayat tersebut adalah yang disebutkan terdahulu adalah wanita, karena wanita itu banyak mengarah kepada perbuatan zina, walaupun tentunya wanita yang baik, wanita muslimah tidak akan terperangkap dalam perbuatan zina, namun secara umum yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat perzinaan adalah pintunya adalah wanita. Dari segi auratnya saja sudah jelas bahasanya wanita sangat tertutup rapat, hampir seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi wanita sangat sensitif sekali. Banyak hal-hal yang bisa mengundang kemaksiatan jika wanita tidak bisa menjaga dirinya. Az-zaniyatu waz-zani, dan zina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma, maka cambuklah keduanya itu mi'ata jaldah, yaitu sebanyak 100 kali cambukan, 100 kali jilid atau cambukan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dan janganlah kamu ada rasa belas kasihan jika kamu ingin menegakkan agama Allah, kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wal yashhad 'adzabahuma, dan hendaklah disaksikan sebagian dari orang yang beriman, ta'ifatun minal mu'minin. Nah, ini sanksi tentang pelaku perzinaan dalam ayat tersebut yang disebut zina laki-laki dan perempuan akan mendapatkan 100 kali cambukan. Ini adalah zina atau sanksi zina ghairu muhsan, yaitu orang berzina yang masih lajang atau belum menikah, yaitu dengan cara dicambuk 100 kali cambukan. Kemudian menurut jumhur, menurut mayoritas ulama, bahwasanya 100 kali cambukan dan ditambah dengan diusir atau diasingkan dari negerinya selama 1 tahun. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah tentang pengasikan pelaku zina tidak harus dilakukan, sebab ini berkaitan tentang keputusan dari penguasa atau orang yang berwenang yang ada di sebuah tempat tersebut. Jika menurut penguasa diasingkan, maka pelaku zina hendaknya untuk diasingkan. Jika penguasa tidak memberikan perintah untuk diasingkan, maka tidak diasingkan. Kemudian sanksi untuk pelaku muhson, pelaku zina yang sudah berkeluarga, tentu sanksinya lebih berat lagi, yaitu dengan cara dilempari batu atau dirajam. Kenapa siksanya lebih berat sanksi hukumnya? Sebab zina muhson atau orang yang berzina yang sudah berkeluarga, dia sudah merasakan kenikmatan dengan pasangannya. Tentunya sebuah pilihan yang buruk jika seandainya dia melakukan perbuatan zina kepada wanita yang lain atau laki-laki yang lain. Yang jelas-jelas yang halal saja dia sudah merasakannya, mengapa dia masih merasa kurang sehingga mencari tempat lain atau pasangan lain, pasangan zina yang itu bukan haknya, sehingga melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Maka wajarlah jika pelaku zina
muhson, sanksinya lebih berat dibandingkan ghairu muhson. Ghairu muhson yang sebelumnya tidak pernah sama sekali merasakan hubungan seksual. Nah, itu tentang sanksi bagi pelaku zina. Betapa bahayanya perbuatan zina. Dia bukan hanya menanggung dosa bagi pelakunya, termasuk banyak hal yang terjadi kerugian bagi pelaku zina. Keluarganya, orang tuanya, saudara-saudaranya akan merasa malu. Kemudian dia pun pelaku zina akan merasa malu. Kemudian akan merusak nasab atau garis keturunan bagi anaknya kelak kalau lahir. Kemudian tentunya dia akan mendapatkan siksa yang sangat berat ketika nanti di akhirat. Terus bagaimana kalau dia pelaku zina itu dinikahkan? Jelaslah bahwasanya pelaku zina ketika dia sama zina dinikahkan, ya hukumnya boleh-boleh saja demi untuk menutupi agar tidak terjadi perbuatan zina seterusnya atau seumur hidup. Maka memang tiada solusi yang lain kecuali untuk segera dinikahkan. Namun tentunya perbuatan zina yang dia lakukan sebelum menikah tetap dihukumi sebagai perbuatan dosa yang dia nanti akan mendapatkan sanksinya di akhirat kelak. Lantas bagaimana dengan anak yang dilahirkan? Apakah itu layak atau boleh disebut sebagai anak haram? Maka ini adalah pemahaman yang salah, konsep yang salah jika ada yang disebut anak haram. Dalam Islam tidak ada yang namanya anak haram. Yang ada adalah bapak dan ibu atau pelaku zina yang haram. Mereka lah yang sebenar-benar melakukan perbuatan haram. Jadi bapak haram atau ibu haram yang sudah melahirkan dia. Ketika anak terlahir dari rahim siapapun, itu dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, tanpa dosa apapun, walaupun dia lahir dari seorang anak dari ibu yang berzina. Anak dalam keadaan suci dan dia tidak akan menanggung dosa dari akibat perbuatan kedua orang tuanya. Maka kita tidak boleh merendahkan atau memandang hina bagi anak yang terlahir dalam kondisi orang tuanya yang berzina. Selanjutnya, kita selaku muslim ada hal-hal yang hendaknya untuk kita jaga dalam hidup kita. Ada kurang lebih ada 5 kemaslahatan, 5 pokok kepentingan yang diakomodasi dalam syariat Islam yang benar-benar dijaga, yang harus kita pertahankan selaku sebagai muslim. Yang pertama adalah hifdzun nafas, yaitu menjaga jiwa, menyelamatkan jiwa manusia. Itu yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Artinya kita tidak boleh membunuh yang itu bukan hak, bukan layak untuk kita bunuh. Islam sangat menentang tentang pembunuhan. Kemudian yang kedua adalah hifdzuddin, yaitu menjaga agama. Maka hendaknya kita selaku muslim untuk melaksanakan perintah agama dengan sebaik-baiknya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga adalah hifdzul aql, yaitu menjaga akal manusia, menjaga pikirnya agar senantiasa sehat, tidak terganggu. Maka jelaslah Islam melarang minuman keras atau hal-hal yang memabukkan, karena itu bagian dari merusak akal. Kemudian yang keempat adalah hifdzul mal, yaitu menjaga harta kekayaan. Maka kita sebagai umat muslim untuk mempertahankan harta yang kita miliki, menjaga agar harta kita senantiasa harta yang halal dan thayyib, harta yang tidak tercampur dengan harta yang haram. Termasuk kewajiban kita untuk menjaga apa yang kita miliki dari kelompok atau orang yang ingin merampas hak milik kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah hifdzun nasl, yaitu menjaga nasab atau menjaga garis keturunan. Jelaslah bahwasanya perbuatan zina adalah perbuatan yang merusak garis keturunan. Ini maka jelas sangat ditentang dalam ajaran Islam.
Itu tadi tentang 5 pokok atau 5 kemaslahatan yang wajib dipertahankan, dijaga bagi setiap muslim. Kemudian bagi para lelaki atau wanita juga, terutama khususnya untuk para jomblo, kaula muda yang belum menikah, hendaknya agar menjaga pandangannya agar tidak terperangkap dalam perbuatan zina. Harus menutup rapat-rapat pintu-pintu yang mengarah kepada perbuatan zina. Ya, selain menundukkan pandangannya juga untuk memperbanyak puasa sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah menganjurkan agar para jomblo agar tidak masuk perangkap zina. Kalau dia mampu untuk segera menikah, kalau dia belum mampu maka untuk memperbanyak puasa agar senantiasa menjaga hatinya dari pikiran-pikiran yang kotor sehingga sibuk untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah agama, termasuk larangan bagi kita semuanya untuk melakukan tindakan atau perbuatan atau aksi-aksi yang mengarah kepada perbuatan zina. Apa saja hal-hal yang mengarah kepada perbuatan zina? Di antaranya adalah melihat aurat. Kemudian yang kedua adalah melihat atau mendengar hal-hal yang bersifat seksual atau bersifat pornografi. Maka harus berhati-hati dalam berselancar di media online. Banyak sekali hal-hal yang mengandung pornografi. Kemudian berkhulwat antara laki-laki dan perempuan yang itu bukan mahramnya, atau disebut dengan pacaran, yaitu maksudnya adalah pacaran dalam arti melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada perbuatan zina, entah itu saling berpegangan tangan, saling pandang memandang, atau saling ciuman misalnya, atau kencan di sebuah tempat. Maka itu jelas adalah perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina. Kemudian free sex atau seks bebas, atau hubungan laki-laki dan perempuan bercampur baur, yang itu adalah bukan mahramnya, yaitu perbuatan pergaulan bebas yang tidak ada batas antara laki-laki dengan perempuan. Itulah hal-hal yang mengarah kepada perbuatan zina. Untuk itu kita selaku muslim untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari hal-hal yang bersifat negatif, hal-hal yang termasuk perbuatan keji. Di antaranya adalah perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya, Allah senantiasa menjaga keluarga kita, Allah menghindarkan kita, menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat agama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak sekali kesalahan, kekhilafan. Mohon maaf jika kurang berkenan. Terima kasih sudah menyaksikan, menyimak video ini. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Dengan dukungan Anda, insya Allah channel ini akan memberikan kemaslahatan yang lebih banyak lagi. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.